Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama dan yang utama, khatib berwasiat kepada pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtizalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekalian kita diberikan petunjuk oleh Allah sehingga seluruh nilai-nilai penghambaan di hadapan Allah kita mampu melaksanakan. Pada akhirnya kelak kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Syafaat beliau yang didamba-dambakan dan dinanti-nantikan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Semoga kita yang hadir di tempat ini insyaallah salah satu umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita sudah berada di hari yang ke-6 di bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah, di Jumat yang pertama di bulan Sya'ban. Ini pertanda bahwa tidak beberapa lama lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan menjadi bulan yang begitu banyak diberkahi oleh Allah. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mula-mula memasuki bulan Rajab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa Nabi ini mensinyalir, memberikan isyarat kepada kita bahwa bulan Sya'ban itu penuh dengan keberkahan di dalamnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menanti-nanti dan meminta kepada Allah akan keberkahan bulan Sya'ban. Pertanyaannya, kenapa sih bulan Sya'ban itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu penyebabnya bulan Sya'ban diberkahi Allah
Karena di dalamnya di bulan Sya'ban itu diturunkan ayat perintah Allah untuk bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Inilah salah satu yang menyebabkan bulan Sya'ban itu diliputi dengan keberkahan. Kenapa? Karena ayat ini memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya lewat salawat. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hambanya untuk beribadah. Hanya cukup Allah perintahkan tetapi Allah tidak laksanakan. Allah perintahkan kita salat 5 waktu, Allah tidak pernah salat. Allah perintahkan kita berpuasa, Allah pun tidak pernah kedengaran berpuasa. Allah perintahkan kita mengeluarkan zakat, Allah tidak melaksanakan mengeluarkan zakat. Tetapi saat giliran Allah ingin memerintahkan kita hambanya untuk bersalawat kepada Rasulullah, sebelum itu terlebih dahulu Allah yang melaksanakan perintah tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta dengan para malaikat yang ada di atas langit bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menandakan bahwa salawat adalah perintah ibadah yang sangat mulia, sangat tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena saking mulianya Allah yang melaksanakan perintah, lalu Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Namun Allah hanya membatasi perintah ini kepada orang-orang yang memiliki keimanan dalam dirinya. Allah tidak secara umum memerintahkan perintah salawat ini, melainkan Allah memerintahkan perintah salawat ini bagi mereka yang ada dalam dadanya keimanan, kecintaan kepada Allah. Maka diperintah untuk bersalawat. Sebab salawat adalah salah satu syarat dan ciri utama seorang hamba mencintai Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jikalau umatmu itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu caranya kita mencintai Rasulullah yaitu memperbanyak salawat. Kenapa kita harus bersalawat kepada Rasulullah? Di lanjutan ayat, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepadaku dengan memperbanyak salawat, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, maka cintaku akan ada dalam hambaku tersebut, sebab dia telah mencintai Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan begitu berkahnya kita bersalawat kepada Nabi. Man shalla alayya wahida, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alayya asyra, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali dan seterusnya. Lebih daripada itu, jamaah dimulakan Allah, keberkahan bersalawat kepada Rasulullah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, naik ke Sidratil Muntaha, di dalam perjalanannya dari kejauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sosok malaikat
yang mempunyai 1000 tangan dan setiap tangannya itu memiliki 1000 jari jemari. Dari kejauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat itu sibuk menghitung. Maka bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah dia?" Kata Jibril, "Ya Rasulullah, dia adalah malaikat." Apa tugasnya? Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung setiap tetesan-tetesan air hujan, butiran-butiran air hujan yang turun ke dunia mulai dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat. Maka saking penasarannya Rasulullah mendekat kepada malaikat tersebut berkata, "Wahai malaikat, siapakah engkau?" Kata malaikat, "Saya adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk menghitung setiap butiran-butiran hujan yang jatuh membasahi bumi mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat." Lantas malaikat itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, memang betul Allah memberikan kelebihan saya mampu menghitung. Tetapi ketahuilah ada satu yang tidak bisa saya hitung." Maka Rasulullah bertanya, "Apa itu wahai malaikat? Bisanya engkau lalai dalam perintah Allah untuk menghitung?" "Iya ya Rasulullah, saya memang diberikan keahlian untuk menghitung. Tetapi ketahuilah ada satu perkara yang tidak bisa saya hitung." "Apa itu?" Kata malaikat tersebut, "Yang tidak mampu saya hitung adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun ke dunia kepada umat-umatmu yang bersalawat kepadamu." Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencari keberkahan di bulan Sya'ban ini, sehingga dengan keberkahan bulan Sya'ban ini Allah sampaikan kita, "Wa ballighna Ramadan." Pertemukan kita di bulan suci Ramadan. Dan salah satu ibadah yang kita dianjurkan untuk memperbanyak di bulan Sya'ban tentunya dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kita untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kenapa? Kata ulama kita, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban salah satu cara melatih kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi puasa yang sesungguhnya, yaitu di bulan suci Ramadan. Tentunya pasti akan berbeda bagi mereka yang mempunyai persiapan dan tidak mempunyai persiapan. Orang yang mempunyai persiapan, insya Allah saat masuk di bulan suci Ramadan dia sudah terbiasa dan bisa jadi dia menikmati puasa Ramadannya dan tidak menutup kemungkinan dia akan mendulang keberkahan demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan bulan Sya'ban ini mengantarkan kita menuju kepada bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.